Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk segala nikmat kasih karunia yang terus Engkau berikan. Kami rasakan, Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang hadir pada hari ini. Terima kasih untuk kesatuan hati iman kami, sehingga kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk memuji, memuliakan, terutama untuk menggali lagi pengetahuan akan kebenaran yang tentunya akan menjadi pedoman bagi kehidupan di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir pada hari ini dan semua yang menonton lewat live streaming, agar semua bisa terberkati dan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan kami juga sebagai orang-orang percaya bisa menjadikan itu sebagai dasar kehidupan kami untuk di setiap firman dan di setiap apapun yang kami kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan dulu untuk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Saya lihat kita kompak sekali hari ini ya. Bajunya putih-putih begitu ya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini merasakan sukacita, dan tentunya pasti di dalam Tuhan kita, orang-orang kudus Tuhan, pasti akan selalu merasakan sukacita. Amin ya. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya berkesempatan kembali untuk membagikan firman Tuhan, dan tentunya tidak akan bosan-bosannya kita, karena kita sebagai orang-orang kudus sudah mengenal, sudah tahu, dan sudah merasakan apa itu yang namanya kasih karunia. Ya, mungkin di luar sana masih banyak orang yang belum tahu dan belum paham mengenai apa sih kasih karunia itu. Dan makanya hari ini saya akan kita akan membahas sedikit bagian dari firman Tuhan, karena sekarang banyak sekali di luar sana pemberita firman Tuhan ya, di luar sana yang menyampaikan firman Tuhan ya hanya manis didengar oleh untuk telinga manusia gitu, karena manusia ini sangat suka dengan hal-hal yang manis ya, sangat suka dengan hal-hal berita-berita yang sukacita. Tentunya kita tidak bisa pungkiri itu begitu. Dan banyak pemberita firman Tuhan di luar sana yang menyampaikan firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang baik dan benar di mata Allah. Amin ya. Kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, kita lebih peka Bapak Ibu. Kalau kita sudah lebih banyak mengetahui pengetahuan akan kebenaran, indera kita ya, indera pendengaran kita mungkin akan sedikit lebih peka terhadap firman yang disampaikan oleh pemberita-pemberita di luar sana. Nah, itu kita tidak dapat menjadikan berita-berita di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini sebagai patokan untuk menilai kebenaran Bapak Ibu. Tidak dapat menjadikan berita-berita di zaman sekarang ini sebagai patokan menilai kebenaran iman kita. Kenapa? Mengapa tidak bisa jadi patokan? Karena semua sumber pemberitaan atau siaran yang tentunya kita dengar, entah itu lewat radio kah, atau mungkin sekarang Bapak Ibu punya gadget, kita bisa akses itu lebih mudah, apapun itu dari YouTube atau podcast apapun yang mungkin Bapak Ibu dengarkan, itu tidak bisa, itu hanya hasil olahan dari pemikiran manusia ya, hasil olahan dari pemikiran manusia, sehingga patut diduga semuanya itu syarat hanya dengan kepentingan manusia juga, hanya dikemas untuk kepentingan manusia. Mungkin terlihat seperti sesuatu hal yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi kalau kita lebih jelas, lebih jeli, itu hanya untuk kepentingan manusia. Nah, ketika kita memikirkan pemberitaan Injil Kristus Bapak Ibu, itu bukanlah tentang kepentingan manusia atau kepentingan diri kita sendiri ya, tetapi haruslah ada jaminan kebenaran bahwa Injil Kristus itu, Injil kebenaran ini yang kita beritakan adalah murni untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Mungkin pertanyaannya, mungkin seberapa sering sih kita mendengar pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan di luar sana yang menyangkut dengan keselamatan? Jujur aja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan pemberitaan keselamatan
saya bisa bilang setiap hari Minggu kita hanya di sini gitu, atau di lewat Zoom Bapak Ibu pasti akan mendengarkan itu. Tapi di luar itu Bapak Ibu, jujur aja, apakah Bapak Ibu pernah mendengar itu? Jujur saja, karena kita tahu keselamatan ini adalah dasar. Kenapa sih orang-orang di luar sana tidak tahu dasarnya? Kenapa sih orang-orang di luar sana tidak jor-joran sih? Kenapa sih keselamatan ini tidak menjadi satu hal yang menjadi hal yang penting? Kita semua sepakat di sini keselamatan adalah hal yang penting, dan karena itu dasar Bapak Ibu, ya. Itu hal yang paling mendasar dalam pemberitaan firman Injil kasih karunia. Tapi kenapa orang di luar sana tidak memberitakan itu? Kalaupun ada, keselamatan yang seperti apa yang mereka beritakan? Apakah memang benar-benar keselamatan? Itu yang menjadi kepentingan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya. Tentunya, kenapa sih mereka bisa berpikiran seperti itu? Apa sih yang mereka kira-kira pelajari lewat firman Tuhan ini? Kenapa mereka bisa semudah itu memberitakan Injil yang lain, tapi dan menghilangkan Injil keselamatan? Kenapa saya bilang menghilangkan Injil keselamatan? Kalau memang mereka memberitakan itu, sudah banyak orang yang selamat, Bapak Ibu. Amin ya, Bapak Ibu ya. Untuk itu kita mulai dari Galatia pasal 2 ayat 1-10. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari surat Rasul Paulus Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Ini kan menjadi satu perikop untuk kita. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus diakui oleh Rasul, para Rasul, ya. Kita akan membaca bersama-sama saja karena ini tidak terlalu banyak. 1, 2, 3. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun ke bawah juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka ku bentangkan bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, ia dipaksa. Ya, memang saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan kepada orang yang bersunat. Ya, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh mengusahakan melakukannya. Kemudian kita coba buka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang pertama, 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita. Ini mengenai sidang di Yerusalem ya. Beberapa orang datang dari Yudea
ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat, menurut apa itu? Menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, apa dikatakan? Kamu tidak dapat diselamatkan. Dua, perhatikan baik. Tetapi Paulus dari Barnabas dengan apa? Dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Sudah mulai ada bayang Bapak Ibu? Apa yang kita baca tadi? Ada ya? Kita bisa melihat dan membayangkan melalui pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca Bapak Ibu, baru saja kita dengar bahwa ketika Rasul Paulus begitu gencar, begitu semangat, begitu berapi-api memberitakan Injil kasih karunia di berbagai tempat Bapak Ibu, dengan mengatakan berulang-ulang bahwa Yesus telah mati dan bangkit, mengampuni segala dosa umat manusia, dan bahwa sekarang manusia itu bisa diselamatkan masuk surga. Itu yang Paulus beritakan. Manusia yang sudah diampuni oleh Yesus, ya, sekarang dapat diselamatkan masuk surga tanpa harus disertai dengan perbuatan-perbuatan atau tanpa disertai dengan, kalau kita lihat tadi, melakukan hukum Taurat. Lantas semua orang Yahudi yang mendengarkan pemberitaan Paulus ini menjadi topik di mana-mana, ya, di mana-mana mengajukan protes kepada Paulus dan teman-teman sepelayanannya. Ini orang-orang Yahudi yang menganut adat istiadat hukum Taurat, melakukan protes kepada Paulus. Loh, kok kamu bisa memberitakan hal seperti itu? Kok kamu melarang kami melakukan hukum Taurat seperti itu? Itu yang menjadi pertentangan di kalangan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi kepada Paulus dan rekan seperjuangannya. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin orang-orang bisa diselamatkan tanpa disertai dengan perbuatan-perbuatan? Loh, kok kita nggak melakukan apa-apa kita bisa selamat? Bagaimana gitu? Kenapa? Bagaimana? Loh, kok bisa gitu? Mereka mengatakan tidak bisa diselamatkan kalau tidak melakukan perbuatan. Paulus mengatakan bisa diselamatkan tanpa melakukan tanpa harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Bagaimana mungkin orang-orang bisa diselamatkan tanpa memelihara hukum Taurat Yahudi yang digembor-gemborkan oleh mereka, yang dibanggakan oleh mereka, yang menjadi darah daging mereka, adat istiadat mereka. Mungkin yang bisa kita katakan sudah mengalir dalam nadi mereka dan mereka tidak bisa hidup tanpa hukum Taurat, ya. Sebab hukum Taurat adalah firman Tuhan yang Allah turunkan, kata mereka, kepada bangsa pilihannya. Siapa? Israel. Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya coba? Keberatan-keberatan itu, ya, seperti itu viral, menjadi topik hangat, hot topic di mana-mana, terdengar di mana-mana pada saat itu. Di Roma, Korintus, masuk ke Galatia, di tempat-tempat kudus, jemaat-jemaat kudus lainnya, di bangsa-bangsa lain. Sehingga akhirnya diputuskan harus ada klarifikasi. Kalau sekarang begitu Bapak Ibu, kalau ada pemberitaan atau berita-berita yang simpang siur, pasti sekarang tipe di mana kita orang-orang pasti akan mengklarifikasi. Ini loh sebenarnya. Itu sudah dilakukan pada zaman dulu, zaman Rasul Paulus. Segala sesuatu harus diklarifikasi, harus benar. Seperti apa, untuk apa, bagaimana, supaya tidak ada perbedaan persepsi, ya, di kalangan orang-orang yang harus jelas itu. Itu harus jelas di pikiran manusia. Keberatan-keberatan ini viral, terdengar di mana-mana. Akhirnya diputuskanlah supaya harus ada klarifikasi dari ke-12 rasul di Yerusalem, ya, mengenai hal ini. Siapa? Petrus dan kawan-kawan. Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak hanya mereka, penatua-penatua gereja di Yerusalem pun harus memberikan pendapat mengenai Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus di antara bangsa-bangsa lain.
Kenapa berbeda dengan Injil yang kami beritakan? Kenapa ya berbeda dengan Injil yang selama ini kami gembor-gemborkan, yang ke-12 rasul beritakan? Kenapa? Kalau kita lihat Bapak Ibu di Galatia pasalnya yang kedua, ayat yang kedua, di situ dengan baik dijelaskan, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa apa? Bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ada kata-kata yang sangat menarik Bapak Ibu kalau bisa kita lihat di pasal yang kedua ini. Di situ dikatakan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Oh, pertanyaannya adalah siapa yang Paulus maksudkan mereka yang terpandang Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa? Yang terpandang ini menurut Bapak Ibu siapa? Ke-12 murid. Betul. Ke-12 murid. Itu yang terpandang, ya? Yang terpandang. Kenapa Paulus harus pertama-tama mengkonfirmasi kebenaran Injil ini, ya? Injil kasih karunia ini yang Paulus beritakan ini di antara bangsa-bangsa lain. Kalau di situ kita jelas melihat bahwa yang dimaksud Paulus mereka yang terpandang tentunya adalah Petrus dan kawan-kawan. Petrus, Yohanes, Yakobus, ke-12 murid Yesus yang sudah lebih dulu dari Paulus menjadi murid Yesus. Ya, kalau kita tahu sudah lebih dulu menjadi murid Yesus, ke-12 rasul ini. Faktanya adalah bahwa meskipun Petrus, Yohanes, Yakobus dan murid-murid Yesus yang lainnya sudah lebih dulu mengenal Yesus, Bapak Ibu, secara lahiriah sebagai Mesias, mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka dipilih langsung oleh Yesus sendiri. Ya, Israel tetap sebagai Mesias Israel, tetapi tentang rahasia Injil, dengar baik, tentang rahasia Injil yang Paulus beritakan di antara bangsa-bangsa lain, mereka sudah mengerti. Amin. Dengar baik. Kita coba sedikit lebih menyimak lagi bahwa Yakobus, ke-12 rasul ini ya, yang sudah lebih dulu mengenal Yesus, mereka ketemu Yesus di bumi, mereka mengikuti Yesus, melihat Yesus melakukan segala macam mukjizat, mengikuti Yesus, menemani Yesus berdoa dan segala macam sampai Yesus harus disalib. Mereka ini yang sudah lihat Yesus langsung gitu di bumi gitu ya, tentang rahasia Injil yang Paulus beritakan ini, mereka sudah paham, betul? Kira-kira kalau kita kita punya guru lah, kita punya guru, dan guru ini pasti akan memberikan segala sesuatu apa yang kita perlukan dalam artian pengetahuan. Kita mau tanya apa, silakan. Ini ada gurunya di depan, dan guru ini memang akan memberitahu semuanya apapun yang pada saat itu dia di situ, gitu. Tapi di dalam hal ini ternyata ada murid, ada pengetahuan atau ada sesuatu hal, dalam hal ini adalah rahasia Injil yang mereka belum paham, yang mereka belum mengerti. Mereka belum mengerti, ke-12 rasul ini belum mengerti. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Dan hal itu bisa kita lihat di firman Tuhan dari pembacaan kita tadi ya, bahwa Petrus dan Yohanes, Yakobus tidak punya tambahan ide. Nggak ada sesuatu hal yang mereka bisa pikirkan tambahan ya, kepada penjelasan Paulus kepada mereka. Kita lihat lagi di ayat yang ke-6, Galatia pasal yang kedua, untuk kita bisa lebih mengetahui dan lihat lebih jelas. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, ke-12 rasul ya, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Lihat, dengar baik. Ini 12 rasul ini adalah seniornya Rasul Paulus ini, kalau kita bisa bilang ya. Karena mereka duluan yang mengetahui, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Kalau misalnya kita lihat, itu adalah mungkin sebagai junior ya, si Rasul Paulus ini mungkin akan look up ke seniornya. Rasul ke-12 rasul. Ini apa? Jelas dikatakan ini keras. Bagaimana kedudukan mereka dahulu itu
tidak penting bagi saya. Kamu mau jadi 12 rasul pilihan Tuhan Yesus juga nggak penting bagi saya itu. Sebab Allah tidak memandang muka. Jelas Paulus katakan di situ. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, ya, tidak memaksakan sesuatu lain kepadaku. Perhatikan kalimat pendek. Bagaimanapun juga di situ, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Apa yang lain itu? Apa sesuatu yang lain itu, Bapak Ibu? Pengajaran. Ada yang bisa menjawab? Taurat, pengajaran. Pengajaran, konsep Injil kerajaan. Siapa yang memberitakan konsep Injil kerajaan ini, Bapak Ibu? 12 rasul. Ke-12 rasul. Hal inilah yang tidak dipaksakan oleh ke-12 rasul kepada Paulus. Konsep Injil kerajaan yang telah lebih dulu diketahui dan menjadi dasar pemberitaan Petrus dan murid-murid yang lainnya di Yerusalem. Apa konsep Injil kerajaan itu? Konsep Injil kerajaan itu, Bapak Ibu, Injil yang diberitakan Petrus ini kepada bangsa Israel, ya, kepada bangsa Israel. Ini juga harus kita tahu, Petrus mengajarkan Injil kerajaan kepada bangsa Israel tentang pertobatan. Tentang pertobatan dan cara hidup di bawah hukum. Banyak di luar sana yang memberitakan Injil tentang pertobatan, Bapak Ibu. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita dengar itu sebagai orang awam, kita takut, Bapak Ibu. Jangan dulu lah, udah dekat-dekat aja, yang bagaimana ini? Jangan, sabar. Tapi di luar sana banyak memberitakan hal itu. Bertobatlah. Mari datang. Pertobatan macam apa yang kamu sampaikan, yang kamu beritakan? Dan cara di bawah hukum Taurat, jelas di Injil kerajaan. Ya. Dan di mana kita tahu bahwa Injil Petrus ini dan murid-murid lainnya ini memberitakan keselamatan dalam Yesus harus disertai oleh kepatuhan hidup di bawah hukum Taurat. Bagaimana kita tahu itu? Kita lihat dari di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Kita kembali ke Kisah Para Rasulnya yang ke-15 ayat pertama. Yang tadi baru saja kita baca. Beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia mengajarkan datang dan mengajarkan kepada saudara-saudara situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Gak bisa kamu selamat kalau kamu gak disunat, ya. Karena ini adalah perintah. Karena ini adalah sesuatu hal yang menjadi turun-temurun, diwariskan oleh nabi mereka, ya, Nabi Musa. Ya, beberapa orang-orang datang dari Yudea ke Antiokhia mengajarkan itu, kalau nggak disunat, tidak, yang menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu loh Injil yang benar. Itu loh, ini harusnya Injil itu seperti ini. Loh, kok kamu bisa tiba-tiba datang tidak melakukan apa-apa bisa selamat? Beda kan? Beda. Effortnya beda. Kalau kita lihat Injil kerajaan, semua mengenai effort dari manusia untuk mencapai itu. Kalau tiba-tiba Paulus datang, nggak usah, Tuhan Yesus sudah melakukannya, yang penting kamu percaya, kamu selamat. Loh, bisa semudah itu. Keras yang kami lakukan beratus-ratus tahun lamanya ini, apa? Nonsen kah? Atau apa? Itu yang mereka tidak bisa terima. Makanya ini harus diklarifikasi, ya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan. Di ayat yang kedua dikatakan, di situ akhirnya juga ditetapkan, ya, ini perlawanan dari Paulus dan Barnabas mengenai firman Tuhan, keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Dan akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas ini serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua. Akhirnya ketemu nih. Di mana? Petrus
Saya tidak mau tahu, kita harus ketemu. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Silakan. Saya akan menjamu kalian, silakan. Ini harus kita klarifikasi. Mungkin kalau di zaman sekarang seperti itu, Bapak Ibu. Di WhatsApp ya ada grupnya ya, WhatsApp 12 Rasul begitu ya. Dan pemberita Injil untuk bangsa lain dan pemberita Injil untuk bangsa Israel. Ditetapkan akhirnya harus ketemu kepada rasul-rasul dan penatua-penatua. Di mana? Di Yerusalem. Kalau bisa kita lihat di kandang mereka. Paulus dengan tegas, tidak takut untuk membicarakan soal itu. Siapa yang mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh apabila disertai dengan sunat? Pemimpin gereja Israel di Yerusalem, termasuk siapa? 12 rasul. Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka mengajarkan itu. Mereka mengajarkan itu. Disertai dengan perbuatan. Mereka mengajarkan itu. Yang mengajarkan adalah 12 rasul. Itu bisa kita dengar banyak di luar sana sekarang. Siapa yang mengajarkan keselamatan? Keselamatan itu harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Kita yang mengerjakan keselamatan. Kita yang mengejar keselamatan. Sampai Maranatha pun tidak dapat keselamatan itu kalau menggunakan kekuatan. Tetapi apakah Rasul Paulus menerima konsep keselamatan yang seperti itu, Bapak Ibu? Kalau melihat dari kedudukan, itu pasti. Kedudukan saja sudah dihancurkan, apalagi dengan firman kebenaran yang langsung Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus. Saya jelas, tegas mengatakan konsep keselamatan Rasul Paulus seperti itu tidak akan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Amin? Tidak disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu dari dasarnya saja sudah berbeda. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan tidak. Nyatanya dalam persidangan Bapak Ibu pada para rasul di Yerusalem tersebut, Paulus dan Barnabas ini membantah dengan keras. Paulus tidak takut mengatakan kebenaran. Tidak takut sama sekali mengatakan kebenaran. Karena apa? Itu yang dia pegang teguh. Itu yang dia pegang teguh. Dan dia merasakan sendiri apa itu kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran kasih karunia. Apakah kita bisa seperti itu, Bapak Ibu? Mungkin ada takut-takutnya kita mengatakan kebenarannya. Kenapa? Karena kita berbeda, Bapak Ibu. Perbedaan itu yang mungkin sekarang kita masih rasakan kayak, aduh, mereka semua sama lagi. Saya doang yang berbeda. Saya sendiri loh. Iya Pak ya. Kalau di luar sana, saya masih orang berdosa. Terus tiba-tiba kita melihat semua memang masih orang berdosa. Terus tiba-tiba saya mendeklarasikan saya kudus sendiri di sini. Gimana Kak? Oh, bagus. Sudah sesuci apa Anda? Ya, pasti ada rasa ketakutan itu. Kita manusiawi Bapak Ibu. Itu yang mungkin menjadi pemikiran kita kayak, aduh, nanti dulu lah pemberitaan firman Injil ini. Setelah Tuhan kasih waktu yang lain. Kalau Tuhan kasih waktu, taunya jangan sampai Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu. Penting untuk kita. Konsep Injil yang Paulus terima dari Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain ini berbeda dengan Petrus. Berbeda yang ke-12 rasul ini sampaikan Bapak Ibu kepada bangsa Israel. Apa konsep pengetahuan seperti apa sih yang Paulus sampaikan ini? Kita tahu pengetahuan yang menghidupkan ya adalah pengetahuan yang membawa kepada pengertian atau keselamatan dalam Kristus Yesus. Itu pengetahuan yang menghidupkan. Kita coba lihat di Roma pasal 3 ayat 21 sampai 28. Manusia dibenarkan karena iman. Nah, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita pahami beberapa hal terkait dengan pengetahuan akan kebenaran yang menghidupkan. Pertama-tama di ayat yang 21 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. So, kebenaran Allah dinyatakan bukan lewat hukum Taurat. Tapi kalau kita dengar di luar sana, hukum Taurat masih lebih kencang kedengarannya dibandingkan dengan kebenaran Allah. Kemudian dijelaskan di ayat 21 berikutnya, yaitu kebenaran Allah karena iman. Banyak orang yang tidak memahami bahwa ketika hukum Taurat masih berlaku bagi bangsa Israel dulu, kita berbicara tentang waktu, berbicara tentang program kasih Allah, program rumah tangga Allah yang berlaku sekarang, ya. Dulu hukum Taurat ketika masih berlaku, ya, di bangsa Israel, kebenaran Allah yang berlaku adalah kebenaran karena perbuatan-perbuatan. Itu jelas. Kenapa? Karena hukum Taurat semua membicarakan tentang perbuatan. So, tidak ada andil untuk mendapatkan keselamatan pada waktu itu jelas dikatakan lewat hukum Taurat. Kenapa? Isinya hukum Taurat perbuatan semua kok. Jika maka kamu harus melakukan dulu, maka kamu akan mendapatkan. Ya, itu yang berlaku dulu, yang terlihat di mata manusia. Karena hukum Taurat itu menuntut aksi dari manusia, menuntut aksi manusia untuk menunjukkan bahwa manusia ini sungguh beriman kepada Tuhan. Saya nggak tahu kamu beriman kalau misalnya kamu tidak melakukan. Itu yang dituntut oleh hukum Taurat. So, jelas makanya kenapa ada perbedaan ini. Bagaimana kamu bisa katakan dirimu kudus kalau kamu tidak berbuat? Dari mana caranya? Bagaimana caranya? Dilihat dari mana? Untuk hukum Taurat itu yang memang harus terlihat. Itulah sebabnya orang-orang percaya pada perjanjian lama menunjukkan perbuatan. Mereka sebagai tanda mereka beriman. Jualah semua hartamu, ikutlah aku. Tidak kuat, sedih, dan ya sudah. Itu perbuatan-perbuatan yang memang harus mereka lakukan karena hukum Taurat. Mereka harus mempersembahkan korban-korban, mempersembahkan korban-korban darah hewan, simbol-simbol ritual keagamaan sebagai tanda penyucian mereka. Pengakuan atas pengampunan dosa-dosa mereka. Mereka harus dibaptis. Kalau tidak itu, ya mereka tidak selamat. Karena itu yang dituntut hukum Taurat. Itu juga yang banyak kita dengar di luar sana. Tetapi sekarang, setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa yang sempurna, tidak bercacat, tidak ada celah bagi seluruh umat manusia, kebenaran Allah saat ini bukan berdasarkan lagi tanda-tanda perbuatan manusia, tetapi cukup dengan tanda salib Kristus yang harus kita percayai sebagai apa? Sebagai objek utama. Objek utamanya bukan perbuatan manusia. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus sudah melakukannya. Yesus sendiri yang melakukannya. So mindset kita, vision kita bukan lagi mengenai perbuatan, tapi mengenai karya penyaliban Yesus di kayu salib. Itu yang harus jelas kita tahu. Semua orang perlu mengetahui bahwa bukan pada kuantitas atau kualitas perbuatan manusia. Sebanyak apapun kamu melakukan perbuatan baik, itu tidak dihitung oleh Tuhan. Percayalah, dengar baik. Saya bisa sampaikan ini untuk siapapun yang
kita ada di sini ataupun yang menonton di live streaming, sebanyak apapun perbuatan Anda, ya dengar baik, itu tidak akan dihitung oleh Tuhan. Percayalah. Nanti kita lihat di surga. Kayak ketemu aja gitu. dengan mereka yang mengimani bahwa perbuatan akan menjadi jalan mereka masuk ke surga. Tidak. Tidak mengenai kuantitas, tidak mengenai kualitas perbuatan manusia, letak kebenaran Allah, ya, sehingga manusia memperoleh keselamatan masuk ke dalam surga. Tidak. Sekali lagi, tidak. So, jangan mengejar kesempurnaan terhadap perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan. Tidak akan dapat sampai kapanpun. Melainkan pada pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda percaya kan hal itu, saya bisa yakinkan Anda, kita bersama-sama menjadi orang kudus dan bersama-sama jadi anak Allah. Kita akan bertemu nanti di surga. Itulah sebabnya dikatakan di ayatnya selanjutnya, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini cuma-cuma, gratis, oke? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Melihat penebusan Kristus Yesusnya, bukan perbuatan Anda sekalian. Karena penebusan dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan dengan cara cuma-cuma. Cuma-cuma kita sudah tahu semua di sini, ya. Gratis. Bukan dengan cara kita membayar. Kita membayar lagi harga tebusan dosa. Perbuatan seperti apa yang bisa menghapus dosa, Bapak Ibu? Sekarang saya tanya. Perbuatan seperti apa yang bisa membayar jauhnya kita dulu dengan Allah? Perbuatan macam apa? Kalau orang-orang di luar sana berkata, ya perbuatan baik. Ya apapun yang Tuhan inginkan dari perbuatan kita, tentunya yang baik, yang sesuai dengan perbuatan Allah, sesuai dengan Allah, kualitas Allah. Itu yang bisa menghapus segala dosa kita. Itu yang menjadikan kita bisa membayar itu, membayar dosa-dosa itu. Wah, pemikiran macam apa itu? Mereka merasa bahwa kekuatan mereka cukup. Ataupun kalau mereka memang tidak merasa seperti itu, seolah-olah adalah kematian Yesus di kayu salib, itu saya harus bantu itu. Dengan apa? Dengan perbuatan saya supaya saya dapat. Padahal jelas di situ dikatakan tidak bisa, hanya oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma, ya. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah lebih dulu kita jauh ini bukan sekedar jauh. Kalau jauh masih, kalau kita jalan masih kita bisa dapat. Ini terpisah, putus. Ya kalau putus ya sudah tidak bisa. Tidak ada sambungannya dari sudut manapun dulu kita. Makanya Yesus hadir. Hal semakin jelas dikatakan dalam ayat selanjutnya 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena apa? Karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, Bapak Ibu, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kristus Yesus yang telah ditetapkan dalam darahnya, kita beroleh jalan pendamaian karena iman. Karena iman, melalui iman. Bukan jalan perdamaian karena apa-apa yang telah kita perbuat, ya. Tetapi oleh iman kepada Kristus saja orang percaya menjadi benar, menjadi kudus. Bapak Ibu sekarang, kita semua yang hadir pada hari ini, dan semua yang mengetahui Injil keselamatan kasih karunia, dan menjadi diselamatkan, dan menjadi sukacita, kita penuh damai sejahtera. Begitu. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Inilah pengetahuan akan kebenaran firman
Tuhan yang menghidupkan kita dari antara orang mati, Bapak Ibu. Karena dengan menerima dan mempercayai pekerjaan Kristus yang telah selesai dan sempurna di atas kayu salib, kita juga menerima hidup Kristus. Kita bersama-sama hidup dengan Dia, hidup dengan kebangkitannya, yaitu hidup yang kekal. Itu yang sudah kita dapatkan, itu yang kita terima. Itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang Paulus terima. Itu firman Tuhan yang Paulus terima dan yang Tuhan yang diajarkan kepada kita bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa lain adalah kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jelas sekali di sini dikatakan tadi. Kita dibenarkan oleh iman, tidak ada perbuatan sama sekali. Sedangkan hukum Taurat menuntut perbuatan. Dan sekarang kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan, tapi melalui iman. Sebab hukum Taurat itu adalah adat istiadatnya bangsa Yahudi. Ada bangsa Yahudi sih. Saya merasa surprise sekali kalau ada. Ya. Kalau saya baca di sini Roma pasalnya 6 ayat 14, di sini dikatakan sebab kamu, boleh coba Roma 6 ayat 14, di situ dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Nah, ini ayat luar biasa ini. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Sumber dari dosa apa? Secara tidak langsung hukum Taurat. Di situ kamu tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tersiratnya berarti di bawah dosa itu kalau kita dikuasai oleh dosa kalau kita hidup di bawah hukum Taurat. Tapi karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia, kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Dan bahwa keselamatan bagi semua orang saat ini diberikan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sekarang siapa yang mengikuti siapa? Kalau kita balik lagi, siapa yang mengikuti siapa? Bukan Paulus yang mengikuti pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus, Bapak Ibu, tetapi tetapi masing-masing mereka memberitakan Injil sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus tetapkan. Yesus sudah menetapkan Injil yang akan disampaikan oleh siapa kepada siapa. Ternyata Injil dari sini kita bisa melihat. Berarti Injil itu dibagi untuk siapanya. Kalau Bapak Ibu semua mengikuti jeli, oh ternyata memang dibagi. Ada yang memang bukan untuk kita, bangsa-bangsa lain, ada yang untuk bangsa Israel. Pembagian ini itu orang-orang di luar sana mungkin saja belum jeli melihat ini. Tuhan Yesus telah menetapkan atau mempercayakan kepada Petrus pemberitaan Injil Kerajaan kepada orang-orang bersunat, yaitu siapa? Bangsa Israel. Sedangkan kepada Paulus Allah mempercayakan pemberitaan Injil adalah memberitakan Injil kasih karunia kepada orang-orang tak bersunat. Perbedaan itu jelas sekali. Dari mana kita bisa tahu? Kita baca Galatia pasalnya yang kedua, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-7 dan 8. Ya. Galatia pasal 2, 7 dan 8. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang-orang bersunat. Menarik kan? Paulus katakan di ayat 7 ini, sebaliknya. Apa sebaliknya? Apa arti sebaliknya? Berbeda. Ya beda toh. Gak sama. Pokok dasar pemberitaan Injil yang Paulus beritakan tidak sama dengan yang Paulus beritakan. Sehingga tidak boleh dicampur aduk.
Dengar baik, pemberitaan Injil yang Paulus beritakan dengan Petrus itu jelas beda. Ya, kita sudah dengarkan apa perbedaannya. Jelas sekali perbedaannya. Hukum Taurat dan kasih karunia bertentangan. Jelas sekali berbeda. Jelas sekali berbeda. Untuk siapanya, kepada siapanya, diberitakan oleh siapanya, itu sudah berbeda. Dan konsep pemikiran Allah tentang hukum Taurat dan kasih karunia juga berbeda. So itu tidak bisa dicampur aduk. Tidak bisa dicampur adukan. Injil kerajaan yang Petrus beritakan adalah kepada bangsa Israel. Mengakar kepada nubuatan perjanjian. Kenapa? Karena mereka berkutat pada perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel. Covenant Allah dengan Abraham. Sedangkan Injil kasih karunia yang Paulus sampaikan ini, ya, mengakar pada rahasia, misteri yang tersembunyi. Namun sekarang sudah dibuka kepada kita, jemaat kudus Tuhan, ya. Kalau misalnya kita bisa lihat, saya akan bacakan untuk kita di Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang Efesus pasal 3 maksud saya. Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang kedua sampai dengan kelima. Saya bisa bacakan dari sini. Kamu hidup di dalamnya tiga ya. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya, rahasia yang telah dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Sekarang telah dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Sehingga hal tersebut, Bapak Ibu, harus terus menjadi perhatian utama. Harus menjadi top list. Oke? Kepada kita, khususnya di jemaat Gerika Makedonia, khususnya bahwa kita harus tetap setia menjaga kemurnian pemberitaan Injil Kristus. Ini hal yang murni. Saya tadi sudah bilang bahwa ini tidak bisa dicampur aduk. Tidak bisa dicampur adukan pemberitaan firman Tuhan apapun di luar kasih karunia. Jangan sampai pencampuran tujuan program Allah bagi bangsa Israel sebagai tujuan kerajaan Allah di bumi dengan program Allah bagi kita. Jangan comot-comot ya program Allah untuk kita bagi bangsa lain yang sudah diprogramkan menjadi program tubuh Kristus, yaitu kita bangsa-bangsa lain sebagai tujuan pengangkatan naik ke surga. Pengharapan kita di surga. Yesus sudah ada di surga. Satu pikiran kita nantinya akan bertemu dengan Allah di surga. Amin. Bukan di bumi. Pengharapan manusia sekarang banyak yang di bumi. Selanjutnya kita perhatikan ending dari perjuangan Rasul Paulus, Bapak Ibu, yang sangat keras, mempertahankan keras sekali, Bapak Ibu, jelas-jelas keras sekali mempertahankan kebenaran Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya. Bahkan di hadapan orang-orang hebat, di hadapan orang-orang terpandang, ya, Paulus ini tetap konsisten memegang teguh kebenaran Injil Kristus. Tidak gentar, tidak takut, tidak goyah. Di ayat 9 di Galatia pasal yang kedua. Sedikit lagi, Bapak Ibu. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, maka Yakobus, Kefas, Yohanes, apa yang terjadi? Yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda apa? Persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat.
Setelah semua orang percaya, termasuk para pemimpin gereja kerajaan Israel, Bapak Ibu, yang hadir pada sidang di Yerusalem, persidangan di Yerusalem ini, hadir, ya, waktu itu mendengarkan penjelasan tentang Paulus ini loh, begini, bla 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 bla, yang secara konsisten dan akurat tentunya, tentang Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus, disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Maka akhirnya semua yang hadir mengakui Paulus benar. Sehingga mewakili pengakuan mereka, Bapak Ibu, semua yang bersidang di Yerusalem atas kebenaran Injil Kristus yang Paulus beritakan di antara bangsa-bangsa lain, maka sebagai keputusan sidang bersama, akhirnya Petrus, Yohanes, Yakobus sepakat. Kalau tanda sepakat, kalau kita pasti salaman ya. Baik, saya setuju. Bapak ke bangsa lain, saya ke bangsa Israel. Yang Bapak beritakan memang untuk bangsa lain. Kasih karunia. Dan saya tidak akan ragukan itu. 100% benar. Saya kepada bangsa Israel. Injil kerajaan. Aman ya Pak? Aman. Shake hand. Foto kalau mungkin di sana udah ada kamera. Selfie mungkin. Ya, itu. Ya, Bapak Ibu, tidak boleh. Akhirnya mereka bersalaman sebagai tanda kesepakatan bahwa Injil kerajaan untuk bangsa Israel tidak boleh dicampur, tidak boleh diaduk, tidak boleh dimix dengan Injil kasih karunia Allah. Itu jalannya berbeda untuk kita, ya, bangsa-bangsa lain. Tetapi masing-masing harus berjalan tetap sesuai dengan fungsinya. Tetap harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Mengapa? Karena itulah yang disepakati oleh pertemuan persidangan di Yerusalem ini. Tetap harus berjalan. Protes itu tidak akan menghentikan pemberitaan Injil terhadap Injil kerajaan dan kasih karunia. Injil kerajaan akan tetap Injil kerajaan, berjalan sesuai dengan seharusnya. Injil kasih karunia tetap Injil kasih karunia, dan bertahan sesuai dengan fungsinya dan tujuan sebagaimana Allah yang sudah tetapkan. Amin. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Kita dapat penjelasan dari yang kita sudah dengarkan pada hari ini tentang topik firman Tuhan. Tetap setia menjaga kemurnian pemberitaan kita. Sesuatu yang murni. Di luar sana banyak yang tidak murni, oplos. Di luar sana banyak yang sudah tercampur, tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, firman kebenaran, kemurnian yang Rasul Paulus bawa di zaman kasih karunia. Kesimpulannya adalah tetaplah kita setia Bapak Ibu. Kita semua di sini sudah sehati, sepikir, selaras dengan pikiran Allah, dengan Injil kasih karunia yang kita pegang teguh di dalam hidup kita. Kita harus tetap setia dan konsisten dalam tugas kita bersama ini Bapak Ibu, dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Jangan pernah kompromi dengan kebenaran. Gak bisa kita sebagai anak-anak Allah itu terus kompromi dengan kebenaran Allah. Ya, sekalipun kita harus berhadapan dan bertentangan, facing the risk, ya, resiko yang kita lihat di depan dari para penentang yang berusaha menolak Injil Kristus itu sendiri. Karena apa ya? Paulus alami itu kok. Dan mungkin saja kita sebagai orang-orang yang berbeda, hidup di zaman kasih karunia sekarang, sudah mengetahui kita mungkin sama akan mendapatkan penolakan-penolakan itu. Tapi apakah penolakan itu bisa mengurangi eksistensi dari Injil kasih karunia? Tidak boleh. Sekarang tidak boleh dan tidak bisa. Jangan pernah kompromikan kebenaran sekalipun harus menghadapi risiko hal-hal seperti itu. Kita harus yakin selalu bahwa kebenaran itu akan selalu terbukti di hadapan Allah dan manusia. Seperti Paulus sebagai teladan kita Bapak Ibu. Kenapa Paulus tidak boleh mengkompromikan Injil Kristus? Karena ini menyangkut keselamatan
jiwa. Jiwa banyak orang. Ini menyangkut jiwa keselamatan jiwa bagi banyak orang. Banyak orang dan juga pertanggungjawaban kita kelak di kursi pengadilan. Itu yang penting. Kursi pengadilan Kristus yang sudah ditentukan oleh kemurnian pemberitaan kita di hadapan jemaat kudus. Jangan sampai nanti kita ketemu Tuhan di kursi pengadilan Kristus kita begini. Karena kita tidak konsisten. Mari kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin ya Bapak Ibu. Kita harus terus datang, kita harus terus gali, kita harus terus haus akan pemberitaan pengetahuan akan kebenaran Kristus. Sehingga hidup kita menjadi berdampak lebih baik lagi dari hari ke hari. Memahami kehendak Allah tidak hanya bagi diri kita, tidak hanya bagi keluarga kita, tetapi juga kepada lingkungan kita, di tempat kerja, di tempat kita berada. Kita memahami kehendak Allah yang sebenarnya. Masing-masing dari kita semua lepas pribadi itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin ya. Dan tentunya bagi semua orang yang bertujuan menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami yang luar biasa, yang menjadi Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan, bahwa kami Tuhan, anak-anakmu yang hidup di zaman kasih karunia, anak-anakmu yang sudah diselamatkan, anak-anakmu yang sudah menjadi kudus oleh darah Kristus, penyaliban Yesus di atas kayu salib. Kami ingin Tuhan selalu setia untuk menjaga kemurnian pemberitaan firman Tuhan, Injil kasih karunia Allah yang sudah kami terima dan sudah kami dapatkan Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami terus untuk selalu setia melayani, selalu setia dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Injil kasih karunia yang sudah kami terima, yang sudah kami dengarkan, yang sudah menjadi pedoman bagi kehidupan kami, akan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Kami juga ingin tentunya banyak orang yang diselamatkan, dan itu menjadi misi bagi kami Tuhan, anak-anak Tuhan, dan itu ingin menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak Allah. Karena kami ingin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tentunya Injil kasih karunia tentang keselamatan, supaya kami Tuhan menjadi alat, pakai kami menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang sudah mendengarkan lewat live streaming ataupun semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Kami merasa disegarkan kembali. Kami ingin terus merasa haus Tuhan untuk akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan menyegarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.